Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada saat ini, itu semua karena Tuhan. Dan Bapak Ibu, tidak terasa ya, inilah minggu terakhir di bulan Juni. Dan minggu depan kita akan memasuki bulan Juli. Tentunya semangat yang baru ada setiap hari dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa, kita akan satukan hati kita akan memulai ibadah ini. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kami datang kepada Engkau Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami merasakan penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami ada. Ini semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Dan kalau kami boleh melewati bulan Juni ini Tuhan, kami ada di posisi minggu yang terakhir. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami datang, kami ingin menaikkan syukur kami. Kami ingin menaikkan hormat kami. Kami ingin menaikkan ucapan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami bawa hidup kami dalam penyembahan, dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang beracara. Dan kami menyerahkan sepenuh seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita mau siapkan diri kita. Kita membawa hidup kita mau fokus kepada Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik. Karena Dia harapan kita satu-satunya di dalam hidup kita. Kita naikkan syukur kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
kalau saat ini kami ada Tuhan, kekuatan yang selalu baru Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Engkaulah harapan kami satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini, Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami undang sidang jemaat untuk berdiri. Kita naikkan pujian ini. Sampai detik ini Tuhan. Ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Engkau satu-satunya pengharapanku Tuhan. Ketika kami berjalan, kami mengalami suka dan duka, tapi kami tahu kami punya pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji Tuhan, kami akan bersorak bagi Engkau Tuhan, dan kami akan tinggikan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya mohon maaf tadi tiba-tiba kok tenggorokan saya kering ini. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku, pagi hari ini kita belajar mengenai sikap tegas pribadi. Ya. Satu ayat yang sering dibacakan di dalam suasana duka cita, kita akan coba mempelajari ayat ini tentang sikap tegas pribadi. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, satu ayat kita baca. Filipi 1 ayat yang ke-21. Ya. Sudah siap ya? Kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 21, 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, ini Profesor Roy Baumeister ya. Profesor Roy Baumeister itu mengatakan bahwa manusia itu mengambil keputusan sebanyak 35.000 keputusan setiap hari. Ya, Bapak Ibu tidak perlu, nggak percaya, ya kalau nggak percaya dihitung aja. Yang dimaksud keputusan itu adalah sebuah pilihan antara 2 atau 3 atau lebih dari pilihan, kemudian dia memutuskan. Bukan sesuatu hal yang spontan, yang tanpa
pilihan. Ya, misalkan saya mau berangkat, saya tidak perlu memikirkan saya pakai sepatu apa itu ya. Walaupun saya punya banyak sepatu, tapi andai kata saya pakai sepatu apa ya ini ya. Nah, itu baru pilihan. Jadi itu termasuk 35.000 itu pilihan. Jadi ada begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita putuskan, Bapak Ibu. Ya, orang bodoh akan memilih pilihan yang gegabah. Tetapi orang yang dilatih dengan bijaksana, maka setiap hari, walaupun itu adalah sebuah pilihan yang kecil, ya, yang kecil Bapak Ibu, karena 35.000 ini bukan hanya keputusan besar, tapi semua keputusan dalam hidup sehari, baik itu besar maupun kecil, dia akan mengambil sebuah keputusan dari banyak pilihan. Ya. Tapi orang yang bijak, yang sudah terbiasa, dia akan secara Bapak Ibu, secara naluri kebijakan dia yang sudah terlatih, dia akan bisa memilih pilihan yang terbaik. Hari ini kita sudah membaca di dalam Filipi 1 ayat 21 ini tentang satu sikap tegas dari Rasul Paulus. Dikatakan demikian, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kata yang penting di dalam ayat ini itu membuka sebuah keputusan yang menunjukkan siapa Rasul Paulus, yaitu kata karena bagiku. Ya. Sementara hidup adalah Kristus itu menunjukkan pilihannya. Tapi kata yang penting dalam keputusan itu karena bagiku. Artinya apa? Dia tidak peduli dengan pilihan orang lain. Mau orang lain hidup bukan karena Kristus, orang lain memilih hidup karena Kristus, dia tidak peduli. Karena bagiku, nah itu. Kalau mau disederhanakan apa? Pokoknya aku iki wis milik Kristus saya. Enggak peduli dengan orang lain, hidup orang lain bagaimana, karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini sikap tegas yang betul-betul Bapak Ibu. Karena Alkitab mencatat beberapa kali, Alkitab mencatat Bapak Ibu, saya tidak nampilkan ya. Itu satu sikap yang tegas. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Selebihnya dari itu adalah dari iblis, dari yang si jahat. Itu menunjukkan sikap tegas. Alangkah baiknya dalam kitab Wahyu dikatakan, alangkah baiknya kamu dingin, ya, atau panas. Jangan suam-suam kuku. Itu menunjukkan orang yang tidak tegas. Dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu itu dikatakan ada hitam, ada putih, jangan abu-abu. Enggak jelas. Kalau iya, kalau Kristus, kalau kafir, kafirlah. Itu loh. Jangan dicampur aduk. Karena bagiku adalah hidup adalah Kristus, ya udah. Itu pilihan Rasul Paulus yang sekarang kita pelajari Bapak Ibu. Sikap tegas pribadi nggak perlu saya menuntut orang lain untuk bersikap tegas. Tapi inilah yang sikap tegas pribadi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Saya tidak menuntut Bapak Ibu untuk punya sikap tegas. Tapi ini sikap tegas pribadi loh. Silakan monggo, abu-abu hidup abu-abu silakan. Ya, kan banyak Bapak Ibu. Orang Kristen yang masih percaya kepada hal-hal yang bersifat mistis. Ada banyak orang Kristen yang masih percaya dari apa yang di luar ini. Ya kan? Masih percaya hari baik. Jumat Kliwon, 1 Suro. Ya kan? Semua hari itu diberkati Tuhan. Nggak perlu Bapak Ibu takut. Kalau ada
yang mau jual rumah dengan nomor 13 dengan harga murah, silakan hubungi Pak Ferry. Jangan hubungin saya nggak punya uang. Waduh, itu nomor 13, tusuk sate dan lain sebagainya. Orang kemudian percaya kepada hal-hal yang nggak baik. Dalam usaha bisnis pun juga begitu, Bapak Ibu. Percayalah, Tuhan mampu bekerja. Itu sikap tegas kita. Saya percaya dan saya senang pagi hari ini ditutup puji-pujian tadi dengan satu-satunya pengharapan. Itu sikap tegas. Kalau ada Bapak Ibu di antara kita semua ini yang mengalami keadaan yang tidak baik, punya sikap tegas. Ya. Jadi ayat ini tidak hanya terkenal di dalam saat duka cita gitu ya. Saat ada orang meninggal kemudian kita biasanya membacakan ayat ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya kan? Jangan pernah mengklaim mati adalah keuntungan, karena kalau tidak ada, karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau hidup kita itu karena bagiku hidup adalah Kristus, maka ujung dari kehidupan kita yaitu kematian itu adalah satu keuntungan. Jadi kalau orang Kristen banyak ngeklaim orang Kristen itu, karena bagiku mati adalah keuntungan. Mati keuntungan bagaimana kalau hidup kita berantakan, nggak karuan Bapak Ibu? Karena nggak punya sikap tegas. Nggak punya sikap tegas. Ya. Jadi hari ini, mari kita belajar dengan sikap tegas ini yang harus kita ambil. Karena bagiku tadi. Jadi hidup adalah Kristus, ini sikap tegasnya. Ya. Sementara gaya hidupnya, karena dia punya sikap tegas, karena bagiku hidup adalah Kristus, ya. Sikap tegasnya hidup adalah Kristus, itu sikap tegasnya. Karena bagiku menunjukkan bahwa aku nggak peduli kepada orang lain, bukan nggak peduli terhadap kasih loh Bapak Ibu. Aku nggak peduli kepada pilihan orang lain. Apapun yang orang lain pilih, aku nggak peduli. Tapi karena bagiku hidup adalah Kristus. Mantap Bapak Ibu. Waduh, kalau orang sudah begini, jalan hidupnya itu udah nggak tergoyahkan. Ya, mau rudal sana kemari karena ada jemaat di Menganti. Jemaat di Menganti itu kerja di Qatar. Kemudian telepon, karena jaraknya hanya 12 kilo ya, jaraknya dari lokasi pengoboman. Pak, tolong bantu doa. Ada rudal. Tapi kalau karena bagiku hidup adalah Kristus, nggak peduli Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi, mau kita hadapi kehidupan ini, kita hadapi dengan kegagalan, kita percaya Tuhan satu-satunya pengharapan yang mampu memulihkan. Ya, saya mau cerita, tapi tolong jangan salah mengerti Bapak Ibu ya. Ini ada istri saya. Ya, saya digerakkan oleh Tuhan loh. Dorongan itu sangat kuat sekali. Sangat kuat sekali. Dan saya kemudian menyerah. Ada 2 hamba Tuhan yang dalam lintasan pikiran saya harus memberi. Sementara keuangan saya pada saat itu hanya ada beberapa ratus ribu. Saya beri loh. Saya beri. Saya nggak kuat untuk menahan dorongan itu. Dan ternyata orang itu yang saya beri dalam keadaan sangat membutuhkan. Kok Bapak tahu saya dalam keadaan sakit dan saya tidak meminta-minta? Saya beri. 2 orang Bapak Ibu. Setelah itu saya katakan ke istri saya screenshot saldo saya. Ya, betul ya? Betul ya? Nggak perlu takut. Sikap tegas. Jadi perlu Bapak Ibu. Sikap tegas pribadi. Kalau kita nggak punya sikap tegas di sini, hidup adalah Kristus, kita tidak punya ketergantungan kepada Kristus. Ini bukan
sekedar komitmen. Banyak sekali saya sudah hampir sedikit agak sedikit kesel gitu kalau orang sudah komitmen karena saking banyak komitmen maka dia hidup dalam komat kamit. Karena banyak sekali komitmen, tapi nggak ada kelakuannya, nggak ada tingkah lakunya, nggak ada buktinya itu loh. Tapi kalau orang sudah punya sikap tegas, maka dia punya gaya hidup ketergantungan kepada Kristus betul-betul dia lakukan. Dan saya diberkati Bapak Ibu. Saya diberkati. Jadi karena bagiku ini adalah sikap tegas. Tidak terpengaruh oleh pilihan orang lain. Kita buka dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Yosua di akhir di masa tuanya Bapak Ibu, ini kalau Bapak Ibu membaca dalam Yosua 23, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa. Nah, di dalam pidatonya itu kemudian Yosua tahu pengalaman. Ya, Yosua mengiring Musa. Dan hanya ada 2 orang dari 600.000 orang. Saya ulang Bapak Ibu ya, hanya ada 2 orang dari 600.000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan. Yang dibiarkan Tuhan untuk menyeberangi sungai Yordan dan kemudian tinggal tetap di tanah yang dijanjikan Tuhan. Musa sendiri ditolak oleh Tuhan. Musa sendiri yang memimpin, 40 tahun lamanya Musa memimpin, ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, ketika Musa berkata, izinkanlah hambamu ini untuk sampai di sana. Apa yang dikatakan oleh Alkitab Bapak Ibu? Cukup, jangan bicarakan itu lagi. Cukup, jangan bicarakan itu lagi. Kamu hanya melihat tanah yang dijanjikan. Tetapi Yosua dan Kaleb, orang yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan, sementara 600.000 orang laki-laki itu mati, yang masuk itu kan generasi berikutnya Bapak Ibu. Anaknya, cucunya, selama 40 tahun itu muncul generasi-generasi baru. Tapi yang 600 ini mati Bapak. Hanya Yosua dan Kaleb yang diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena sejak semula dia punya keteguhan hati. Dia melihat bagaimana sikap hidup umat Israel saat itu. Dia melihat bagaimana mudah berpalingnya dari Allah yang hidup, Allah yang dahsyat itu. Apalagi kemudian ketika mereka mengintai negeri yang akan diduduki itu. Ya, 10 pengintai berkata, wah memang negeri itu baik, tetapi di sana ada orang-orang raksasa, orang-orang kuat yang akan siap menelan kita. Dan kemudian dia mengacaukan seluruh bangsa itu untuk memiliki rasa takut. 10 orang itu, pengintai itu. 10 suku itu, karena suku itu diutus satu-satu. Tapi Yosua dan Kaleb dan berkata, tidak, Tuhan akan memberikan negeri itu kepada kita. Jangan takut. Jadi dia sering sekali melihat pengalaman hidupnya, melihat bagaimana orang itu mudah sekali untuk meninggalkan Allah. Kenapa hal itu bisa terjadi?
Karena nggak ada ketetapan hati, Bapak Ibu. Sekali lagi komitmen penting. Saya tidak melecehkan komitmen. Tapi saya melecehkan orang yang suka komitmen-komitmen tanpa bukti. Nanti saya melayani Tuhan kalau saya diberkati. Begitu diberkati, nanti saya melayani Tuhan kalau saya begini-begini. Nanti saya setia kalau saya begini-begini. Begitu sudah dijawab Tuhan, dia tidak setia. Kebanyakan komitmen, dia menjadi orang Kristen yang komat kamit. Nggak ada sikap tegas. Nggak ada sikap tegas. Sekarang apapun keadaan Bapak Ibu, mungkin ada permohonan, pergumulan yang belum Tuhan jawab, mungkin atau mungkin bahkan mungkin Bapak Ibu dalam keadaan kalah sekalipun saat ini. Punya sikap tegas. Aku percaya Tuhan tolong. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu bukan rasul yang hidupnya nyaman, Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 12 berkata, bagiku ya, kata Rasul Paulus, bagiku, ketelanjangan, kesesakan itu hal yang biasa. Dalam hal kelimpahan, dalam hal kekurangan, aku ngalami. Apakah dalam hal kelimpahan Rasul Paulus kemudian berkata, haleluya puji Tuhan? Iya, pasti. Tapi apakah dalam kekurangan kemudian Rasul Paulus meninggalkan Tuhan? Enggak. Dia tetap setia karena dia punya sikap tegas. Hari ini kita belajar, jangan menjadi orang Kristen yang abu-abu. Tantangan banyak Bapak Ibu. Serius, tantangan banyak. Ini kan Iran ya, Iran itu sudah menutup Selat Hormuznya. Walaupun gencatan senjata, tetapi Selat Hormuz ini ditutup. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dari mana minyak kita? Kalau toh minyak kita dari timur tengah sana, dia tidak akan mampu melewati Selat Hormuz dan akhirnya harus muter. Muternya itu ke arah Oman, muternya itu ke arah India, dan itu biaya sangat tinggi. Saya dengar di Eropa itu sudah harga minyak itu sudah naik 9% Bapak Ibu. 9% naik. Kalau ini naik, sudah membuat goncangan dalam kehidupan tatanan ekonomi kita. Ya. Kalau naik nggak apa-apa, Pak. Kalau naik nggak apa-apa. Sudah harga mahal nggak ada barang. Mau bagaimana? Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah masa-masa penyaringan iman kita. Masa kesukaran ini adalah masa-masa penyaringan iman kita. Tapi pelajaran hari ini, Yosua berkata, dalam Yosua 24 ayat yang ke-16 ini dikatakan demikian. Saya mengulang ya. Dikatakan demikian, lalu bangsa itu menjawab, ayat yang ke-15, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah kami. Ayat 15 berkata, tetapi jika engkau pandang baik, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Silakan pilih. Ya, leluhur bangsa Israel itu dari Abraham. Abram sebelumnya itu menyembah berhala di seberang sungai Efrat. Di sanalah kemudian Abraham kemudian dipanggil Tuhan. Keluarlah kamu dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke suatu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dan Abram kemudian keluar dari negeri itu. Ya. Jadi kemudian kisah ini diulang oleh Yosua. Kepada siapa engkau akan beribadah? Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, silakan pilih Allah sana. Ya. Atau Allah orang Amori yang terbukti Allah itu menuntun orang Amori dalam peperangan selalu menang. Jadi kan banyak
Di lingkungan kita Bapak Ibu melihat kan, itu orang kok bukan Kristen tapi kok kaya ya. Saya kok susah gini ya. Hebat Allah dia. Itu seperti Allah orang Amori. Orang Amori itu ahli-ahli perang. Bayangkan bukan umat Tuhan. Tapi dia penyembah Allah, Baal. Dan dia menaklukkan bangsa-bangsa. Ya. Dan itu kan membuat goncangan iman kita kan. Demikian juga dengan orang Israel, kok bisa ya? Wah, sementara Allah kita gimana ini? Dari Mesir saja menuju kepada tanah yang dijanjikan Tuhan, mestinya ini cukup 3 bulan. Cukup 3 bulan Bapak Ibu kalau ini melintas. Tapi Allah menuntun, ini Allah model apa kan begitu loh. Allah model yang bagaimana, nggak mampu nggak nuntun bangsa ini dengan cepat gitu loh. Tapi Allah kan gitu. Putar dulu. Putar. Begitu diputar, nemu di sini satu tanah yang tidak ada airnya. Ya kan? Di Meriba. Protes dia. Setelah kemudian diberi air di sini, jalan lagi, nemu air. Tapi airnya pahit. Ini gimana coba? Allah yang bagaimana ini? Sementara bangsa-bangsa lain kok enak. Pertaniannya mereka kuat. Perang menang. Hidup makmur. Sementara kita gimana ini? Diputar-putar sampai berapa tahun? 40 tahun lamanya mereka baru masuk. Kan begitu kita. Ada yang cari rezeki dengan begitu susahnya. Sementara tetangga Bapak Ibu sambil ngopi, ngerokok, Wih dateng enak. Kok enak ya Pak ya? Oh iya. Allahku hebat kata dia. Tertarik nggak Bapak Ibu? Tertarik. Sama dengan orang Israel tertarik dengan Allahnya orang Amori. Kesusahan hidup orang Israel membuat orang Israel kemudian berpaling dari Allah. Dan melupakan mukjizat-mukjizat yang nyata terjadi. Tidak ada bangsa, Alkitab mencatat Bapak Ibu, tidak ada bangsa, Alkitab sendiri mencatat, tidak ada bangsa yang Allah memperlakukan seperti orang Israel. Keluar, ketemu Laut Tiberong, Allah sibakkan, menjadi tanah kering, berjalan di padang gurun, Tuhan naungi dengan tiang awan, berjalan di malam hari tidak tahu kompas utara selatan, tapi Tuhan tuntun dengan tiang api, tidak kedinginan, tidak tersesat. Bangsa mana? Tapi dengan begitu mudahnya mereka berpaling karena tidak punya sikap tegas. Karena bagiku, kata Rasul Paulus, bodoh amat dengan orang lain. Karena bagiku, hidup adalah Kristus. Jadi sekalipun Bapak Ibu melihat di sekitar Bapak Ibu taman seperti taman Tuhan, jangan mudah terkecoh. Walaupun pada saat Bapak Ibu tinggal itu seperti padang gurun. Tapi percayalah. Di sini ada Indah. Halo Indah. Semua indah pada waktunya. Iya. Saya selalu pegang itu Bapak Ibu. Semua akan indah pada waktunya. Tidak mungkin untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan jatuh. Pasti Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Pasti Bapak Ibu. Butuh sikap tegas. Jadi ini sikap tegas yang justru sikap tegas ini bukan kita terpengaruh oleh orang lain. Yosua kemudian berkata kan,
Ya, silakan kamu pilih. Tapi, kata Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Sikap tegas ini kemudian ayat 16. Saya tadi sudah baca. Ayat 16 tolong dibaca sekali lagi. Yosua 24 ayat yang ke-16. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Iya. Bukan kita yang terpengaruh mereka, Bapak Ibu. Bukan kita yang terpengaruh mereka. Iya ya. Kemudian kita gampangnya kemudian terpengaruh. Bahkan menjual Yesus hanya untuk semangkok. Apa itu? Sop. Ya. Makanan kacang merah. Seperti eso. Menjual keselamatan. Tidak, Bapak Ibu. Bukan kita yang terpengaruh. Ya, ini saya kalau melihat di YouTube ada masa-masa bagaimana orang lain kemudian percaya kepada Tuhan itu, waduh luar biasa Bapak Ibu ya. Kemudian mengingatkan saya pada beberapa tahun yang lalu ya, itu ada seorang Habib datang ke rumah saya, Habib loh ya, tinggal di rumah saya. Jadi Kristen, minta dibaptis. Habib loh. Tapi resikonya dia mau dibunuh sama saudara-saudaranya. Begitu tahu di rumah saya, kemudian dia dengar saudara-saudaranya mau datang, dia mau bunuh. Akhirnya kemudian dia katakan pada saya, Pak, tolong ungsikan saya. Saya ungsikan ke Parung. Ternyata kemudian dia ingat, di sana ada rumah yang betul-betul terpencil. Saya antar itu ke Parung. Kemudian dia tinggal di sana. Dan saya dengar terakhir sudah lama Bapak Ibu saya nggak kehilangan kontak dengan dia. Dia pelayanan di Bali. Sampai akhir hidupnya di Bali. Dia pegang Kristus. Dia dapatkan Kristus dengan cara yang sangat sukar. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan Kristus dengan cara yang mudah. Tapi mempertahankan Kristus yang Bapak Ibu dapatkan dengan mudah itu, itulah kesukaran yang harus diterima. Dipertahankan. Bagaimana kita melihat orang-orang lain yang begitu cinta kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan dia mendapatkannya dengan sangat mahal. Ya. Kita mempengaruhi orang lain. Bukan orang lain yang mempengaruhi kita. Jadi dampak dari sikap tegas kita adalah pengaruh kepada dunia untuk memperlihatkan saya punya Yesus yang hebat. Katakan amin Bapak Ibu. Saya punya Yesus yang hebat. Sikap tegas. Dalam keadaan apapun, Bapak Ibu bekerja dimanapun, dipercaya Tuhan dalam profesi apapun, tunjukkan sikap tegas pribadi kita kepada Tuhan. Jangan kompromi. Tapi bukan berarti fanatik yang salah. Bukan fanatik yang salah. Yang kemudian berkata kepada orang lain, kamu kafir. Nggak bisa, itu nggak boleh Bapak Ibu. Itu menghakimi. Biarkan orang lain menilai diri sendiri sama dengan kita menilai diri kita dalam sikap tegas ini. Kita kan nggak peduli orang lain. Tapi kita punya sikap tegas. Saya percaya kepada Yesus. Sikap tegas kita. Dan tidak tergoyahkan oleh apapun. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sikap tegas ini bukan sekedar komitmen ya, tetapi menjadi gaya hidup. Saya mengulang lagi nih, menjadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup artinya di setiap keadaan apapun, setiap waktu apapun, dalam kondisi apapun, di berbagai tempat apapun, itu menjadi gaya hidup kita. Bukan Kristen yang bunglon. Bukan Kristen yang bunglon yang mudah berubah. Ya, bukan. Tapi tunjukkan sikap tegas. Ya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Galatia 1 ayat yang ke-10. Tolong dibaca. Galatia 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah?
Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kita semua hamba Kristus. Amin. Bukan hanya pendeta. Kita semua hamba Kristus. Ya, kita semua hamba Kristus. Galatia 1 ayat yang ke-10 ini berkata, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Rasul Paulus katakan, lihatlah, kamu nilai deh, apakah aku mencari kesukaan manusia, asal menyenangkan hati manusia saja, atau menyukakan hati Allah? Kalau kita menyukakan hati manusia, Bapak Ibu, belum tentu hati Allah disenangkan. Tapi kalau kita mencari kesukaan hati Allah, maka hati manusia disenangkan juga. Sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, ya. Ini jadi hamba Tuhan juga harus penuh kasih, Bapak Ibu. Ini ya, kepada seluruh pewarta firman ini, ya. Perhatikan baik-baik ini, hamba-hamba Tuhan yang ditugaskan untuk menyampaikan firman Tuhan, ya. Jangan berkenan kepada manusia, itu harus penuh kasih. Bukan apa, Mbak Nita? Kita harus penuh kasih, bukan pilih kasih. Kalau pilih kasih kan gitu kan? Yang nggak punya, yang susah, mau jungkir balik bagaimanapun juga, mau sakit bagaimanapun juga, entarlah. Tapi gilirannya yang duitnya kuat gitu, duitnya kenceng, perpuluhannya gede gitu ya, baru bersin saja, wah pendeta, uang. Gilirannya yang nggak punya duit, ntar aja lah, dia pasti kuat. Tapi gilirannya yang kaya gitu, baru acing gitu ya, langsung, ada apa Pak? Dalam nama Tuhan Yesus, Bapak disembuhkan Tuhan. Saya mau ke sana, Pak. Itu berkenan kepada manusia. Tapi berkenan kepada Allah. Bagaimana kita menyukakan hati Tuhan. Kita semua hamba Tuhan, amin Bapak Ibu. Pegang teguh ini dan punya sikap prinsip hidup dengan tegas. Bukan abu-abu. Jadi ini adalah fakta. Fakta bahwa hidup kita ini banyak pilihan seperti yang tadi dikatakan oleh Profesor Roy tadi ya. Dalam hidup kita sehari ini, pasti tadi pagi Bapak Ibu kan tentu mengambil keputusan kan ya. Ya kan, terutama yang kaum wanita ya. Kalau yang laki-laki sih mungkin tidak terlalu ya. Pakai baju asal ada ya, set-set ya. Tapi kalau pakai perempuan, yang mana ya? Nah, saya ambil sepatu aja, shot jalan udah. Kalau sepatunya kok ini, bajunya kok ini, enggak. Ya kan? Ada pilihan. Ini fakta Bapak Ibu. Tapi kita dituntut untuk memilih yang terbaik dalam hidup kita dengan dituntut mengambil sikap tegas. Pilihan tepat dan tegas, hidup dalam iman kepada Kristus. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Katakan, amin. Tuhan memberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini meneguhkan kita. Sebesar apapun gelombang dalam hidup kita tidak membuat kita goyah. Kita tetap berharap kepada satu-satunya pengharapan kita. Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan Allah yang sungguh ajaib.
Ajaib Tuhan. Sekali lagi ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ini adalah anugerah yang kami terima daripada Engkau Tuhan. Saat kami berhimpun bersama-sama dengan saudara seiman untuk menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan, hormat bagi Engkau Tuhan lewat ibadah ini, dan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji-pujian kami adalah dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan jika sebentar juga kami memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami, Engkau menjamah persembahan ini, dan Engkau memberikan berkat-berkat-Mu bagi tangan-tangan yang memberikan dengan penuh sukacita. Dan sebentar juga kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, saudaraku, mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku diberkati Tuhan, dalam rumah tangganya diberkati, dalam usaha pekerjaannya diberkati Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam berhidup bermasyarakat, Tuhan memberkati Bapak Ibu, bahkan keluarga Bapak Ibu, keluarga besar Bapak Ibu diberkati Tuhan. Anak, cucu, menantu dimanapun berada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang merugikan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ini ke dalam kuasa Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.